kabar sahabat-sahabat sakti dimanapun saudara-saudara berada? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hidup, karena hidup hanya satu kali, harus kita bikin jauh lebih berarti dan lebih sakti. Sahabat-sahabatku semua, malam ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup fenomenal yang ditulis oleh Russell H. Conwell yang berjudul A Case of Diamonds. Buku ini sangat penting dan sangat menginspirasi banyak orang, ratusan bahkan jutaan orang di dunia. Bahkan penulisnya mengatakan di antara jutaan orang yang sudah mendengar kisah-kisah yang diceritakan di dalam buku ini, banyak memberikan manfaat. Banyak orang menjadi sukses, dan jika orang itu tidak sukses, dia bilang, maka ada yang salah dengan orang itu, bukan pada ceritanya. Saya akan menceritakan secara singkat beberapa isi dari buku ini. Pada suatu hari di Persia, terdapat seorang laki-laki tua yang bernama Ali Hafid. Ali Hafid ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas dengan berbagai macam tumbuhan buah-buahan di sana. Lalu ada ternak, mata air, sungai kecil, dan Ali ini orang yang paling kaya di daerahnya. Ali Hafid ini orang terpandang, bisa dikatakan tuan takur di daerah itu. Pada suatu hari, Ali ini kedatangan tamu, yaitu seorang pemuka agama. Pemuka agama ini mengatakan, "Hai anakku Ali, kamu sudah kaya, tapi kamu bisa lebih kaya." "Bagaimana caranya?" kata si Ali. "Kalau kamu memiliki sebuah batu permata sebesar ibu jarimu, kamu bisa membeli kota." Kaget sekali Ali. Pemuka agama itu melanjutkan, "Kalau kamu memiliki tambang permata, kamu bisa membuat anak-anakmu menjadi raja." Mulai galau si Ali ini. Dia sangat terkesan dan kata-kata itu merasuk ke relung-relung jiwanya. Dan pada malam hari dia tidak bisa tidur memikirkan kata-kata pemuka agama itu. Singkat cerita, akhirnya dia menjual seluruh ladangnya, bahkan rumahnya dia jual. Keesokan harinya dia menitipkan anak istrinya ke keluarganya. Lalu kemudian dia berkelana ke berbagai kota, bahkan keluar dari Persia ke negara-negara yang jauh untuk mencari batu permata itu. Sampai akhirnya belasan tahun dia mengembara, uangnya sudah habis, perbekalannya habis, dia lelah secara fisik dan mental. Dia tidak menemukan batu permata itu, bahkan tambangnya. Lalu di Spanyol dia mengakhiri hidupnya dengan membuang dirinya ke laut, atau dia bunuh diri. Di cerita lain, di lahan pertaniannya itu, ketika ingin mengambil minuman untuk ternaknya, dia menemukan sebuah batu yang berkilau, lalu dia taruh di atas perapiannya. Beberapa hari kemudian, si pemuka agama yang dulu menemui Ali itu bertamu ke rumah petani ini. Dia mengatakan, "Apakah di sini ada Ali?" Orang itu menjawab, "Oh maaf, tempat ini sudah saya beli. Ali menjualnya ke saya." "Oh begitu." Lalu pemuka agama ini begitu kaget ketika melihat batu yang ditaruh di atas perapian oleh petani itu. Lalu bertanya, "Itu apa?" "Itu batu permata ya?" Si petani menjawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya memungutnya dari sungai dangkal, sumber minuman dari ternak saya." Pemuka agama itu mengatakan, "Ini yang dinamakan permata." Petani itu begitu kaget, tapi seakan tidak percaya. "Masa iya? Oke, sekarang tunjukkan saya di mana kamu menemukannya." Lalu bergegaslah mereka ke sungai dangkal itu. Dan betapa kemudian terkejutnya pemuka agama itu ketika dia masukkan tangannya ke sungai itu, lalu mencoba mencari-cari batu yang lain. Dia menemukan begitu banyak batu permata di sungai dangkal itu. Dan Anda tahu, sahabat-sahabat semua, tempat itulah yang kemudian menjadi tambang berlian terbesar sepanjang sejarah manusia. Itulah tambang permata Golconda. Dan bukan hanya itu, batu-batu lain yang lebih bagus ditemukan di tempat itu. Dan batu-batu mulia yang berasal dari tambang itu menghiasi mahkota-mahkota kerajaan di Inggris dan Rusia sampai saat ini.
Sahabat-sahabat semua, kisah ini menceritakan kepada kita bahwa kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari kekayaan, mencari penghidupan di tempat yang jauh dari tempat kita, di tempat yang jauh dari asal kita. Atau secara lebih dalam, kita mencari kebahagiaan, kekayaan, kemakmuran itu sangat jauh dari luar diri kita. Padahal sebenarnya Allah sudah menitipkan ke masing-masing kita dengan keunikan kita masing-masing bahwa kita memiliki potensi yang besar, potensi yang tidak ternilai harganya. Tapi kadang-kadang kita tidak menggalinya. Kita terlalu sibuk bercermin terhadap usaha orang lain yang sudah sukses. Lalu kita ingin mencoba seperti itu, lalu kita gagal. Kita coba lagi, kita usaha lain, kita gagal. Karena kita terlalu sibuk melihat usaha orang lain dengan bakatnya masing-masing. Tetapi kita lupa dengan potensi yang kita miliki. Intinya adalah, jika saudara-saudara semua mengalami kegagalan, keterpurukan dengan berbagai usaha yang telah sahabat-sahabat lakukan, mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan saya tidak melakukan apa yang menjadi potensi saya. Coba kita gali mulai saat ini potensi kita. Kita lihat apa sih yang kita senangi, apa sih yang setiap hari saya bangun tidur, lalu saya suka, lalu saya bahagia melakukannya. Kalau orang barat bilang, love what you do and do what you love. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.